Dan ternyata di rumah sakit pertama di daerah Kalasan, di PDHI Kalasan, kemudian dari situ sudah tidak sadarkan diri. Dan karena kondisinya semakin tidak baik, lalu kemudian harus dimasukkan ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu kita antrikan diusahakan oleh keluarga dan juga dokternya ke Sarjito. Tapi ternyata di Sarjito yang rumah sakit pusat ya, itu tidak bisa menerima, akhirnya dioper dulu ke rumah sakit yang di PKU Muhammadiyah di daerah waktu itu belum jadi yang baru ya, masih di daerah dekat alun-alun utara itu. Nah, sempat dari perjalanan di 3 rumah sakit ini. Nah, dokter sempat bingung ini sakitnya apa, karena ya saya tiba-tiba koma mulai hari itu, dan kemudian nggak bisa ditanya ya. Terus kemudian kesimpulan akhirnya ketika di Sarjito itu ada virus leptospira. Kalau anak saya ini kebanyakan laptop ini. Waktu itu karena saya awalnya trainer banyak bidang perusahaan yang kita kelola gitu ya, juga dalam jasa maupun trading ya. Nah, ini karena kebanyakan laptop, anak saya waktu itu masih kecil ya, kebanyakan pegang laptop jadi sakitnya leptospira ya. Nah, inilah awalnya gambaran kondisinya ketika ini di rumah sakit PKU Muhammadiyah di Jogja, cuci darah beberapa kali, bahkan sampai sehari itu beberapa kali cuci darah. Dan beberapa hari sudah 16 kali cuci darah ya. Ini yang di PKU. Di tali, dan ternyata kondisinya adalah kenapa cuci darah karena ada beberapa saluran yang kalau menurut cerita yang menunggui ya, istri saya, kakak saya, saluran untuk buang baik itu BAK maupun buang kecil maupun besar itu tertutup, sehingga harus dibuang dengan cara yang lainnya. Nah, akhirnya pakai diambil dari mana ya, akhirnya dilubangi, ada di dada, di perut dan sebagainya ya. Nah, ini sudah kondisinya pindah di Sarjito, di Sarjito di rumah sakit pusat ya, kondisi koma. Jadi posisinya karena nggak bisa buang air itu membengkak. Ini posisinya membengkak, berat badan sampai sempat ditimbang di akhir-akhir menjelang sadar itu ya 111, 112 gitu ya. Itu menurut catatan ya. Padahal waktu itu berat saya cuma sekitar ya 60, 70 lah. Jadi hampir 2 kali lipat berat badan karena ini membengkak, dan kemudian seperti orang lain lah gitu. Nah, ini waktu koma juga sudah disiapkan cuci darah 2 tempat gini ya. 2 alat dipasang supaya cepat ya. Jadi kondisinya seperti ini, dan kondisi karena saluran darahnya yang lain tidak bisa untuk yang dicuci, maka ada satu di daerah jantung, di atas jantung ini dilubangi supaya nggak tahu ini bisa diambil darahnya dari sini ya, sehingga dada saya itu ada juga yang sudah ada lubangnya untuk nggak tahu diambil atau diantisipasi waktu itu supaya jantungnya tidak secara kayak selang itu kempes gitu nih. Nah, dan kemudian saya mau ceritain aja. Nah, kondisi sakitnya sepertinya saya dapat dengar dari cerita saja ya. Karena dan status dokternya ketemu itu tak lihat statusnya, oh ternyata apa yang dimasukkan dalam diri saya itu setiap 2 hari, sehari atau 3 hari itu diganti obat terus, hari belum ketemu. Nah, ini sekarang saya mau cerita yang saya ingat kembali ketika sadar dari koma, terus waktu koma itu seperti apa saya ingat-ingat. Terus kemudian sebenarnya keinginan untuk menulis. Cuma saya kok seperti yang pernah Bunda Nana sampaikan, kecepatan berbicara sama kecepatan menulis kok
lebih cepat kecepatan berbicara ya. Jadi menulisnya itu ternyata belum terlatih. Mungkin harus ikut pelatihan terus nih ya. Jadi posisinya adalah ini lepas raga, ini artinya bukan ilmu, karena di dalam, saya baru tahu kalau istilah itu di dalam ilmu itu ada ilmu melepaskan raga, ilmu apa itu yang di Jawa ya. Tapi ini seperti gambarnya seperti ini, seperti saya visualisasikan ini ya. Menuju ke sebuah padang yang luas. Ini yang saya ingat dan teringat sekali karena itu berkali-kali seperti terbang melayang, dan kemudian yang diingat kembali, yang saya ingat kembali ketika kondisi koma 21 hari itu adalah itu seperti lingkungan sekitar karena kondisinya terbang ya. Ya banyak warna dominan putih ya. Seperti awan dan juga seperti padang yang luas. Padangnya bukan padang yang hijau gitu ya. Jadi kayak padang apa, kalau saya baru lihat sekarang kayak lokasinya seperti foto-foto Mars yang sekarang dimunculkan itu ya. Kan nggak ada tumbuhan, bukannya ada rumput, tapi kayak bukan padang pasir juga, tapi kalau padang yang luas itu ya. Dan kalau berhenti diam dan menunggu, dan ada yang terdengar, nah dan nanti sedikit saya ceritakan ya. Ini suara anak mengaji pelan dan samar. Ini yang saya alami ya. Suaranya syahdu itu ya kayak menangis, kayak bukan, tapi sangat menyentuh lah syahdu itu ya. Dan yang saya ingat juga, saya ketemu dengan bapak, almarhum bapak saya waktu itu sudah meninggal. Itu ketemu tapi nggak bisa ngobrol, jadi gitu ya. Nah itu jadi ketemu tapi nggak bisa ngobrol. Jadi itu yang kemudian saya ingat ketika koma itu, ketemu beberapa kali ya. Bahkan saya masih ingat baju yang dipakainya pas ketemu itu apa gitu ya. Tapi kok nggak bisa ngobrol, gimana kabar? Mungkin karena sudah tidak ada ya, bukan indera yang bisa seperti orang manusia normal gitu ya. Nah, juga ketemu beberapa yang pengalaman bawah sadar masa lalu ya. Ada guru-guru ngaji, dan kemudian saya yang cukup ingat sekali adalah kuburan orang yang habis perang. Saya menuliskan di sini kuburan para syuhada ya. Saya lihat itu nggak tahu, infus kuno, infusnya itu kayak termos itu ya, kayak termos, dan salurannya bukan selang. Nah ini kayak saya mau visualisasikan ini, saya mencoba menggambarkan kok, tapi kok ternyata wah tidak enak ya. Jadi kayak termos kuno dan ada salurannya. Dan beberapa almarhum guru ngaji yang dari kecil mungkin bersamai ketika kita masih nakal ya, itu ternyata ketemu waktu itu. Dan ketika itu yang paling adalah saya itu bersama anak kecil, namanya saya ingat sekali, namanya Hasan ya. Hasan usianya sekitar 7 tahun, dan dia itu ngajak terus, yuk ngajak ke arah bapak, ngajak pergi, ngajak jalan, terus sejak anak kecil. Jadi kayak anak kecil menarik-narik gitu. Dan ternyata ketika saya Hasan ini ketika saya sadar, saya lihat status dan kemudian cerita samping kanan kiri itu anak yang di ICU itu di sebelah saya yang meninggal ya. Oh berarti dia sepertinya boleh saya interpretasi kok mengajak-ngajak terus, tapi kemudian nah ketika momen itu momen hari ke-20 ya, malamnya saya ingatnya menengok ke belakang sebentar, saya mau kalimatnya malah kan saya ingat, saya mau mengajak ibu dan istri saya. Dan ketika saya mengajak kembali, sebentar saya balik badan nih, sepertinya menengok ke belakang dan mau menarik
ibu sama istri saya, paginya saya sudah lihat gambar bayang-bayang dan suara, terutama ya suara dari telinga, ini ada anak dan istri, dan sepertinya kembali sadar. Nah, hikmahnya adalah selain bayangan tadi ya, doa orang-orang dekat yang sepenuh hati, terutama almarhum ibu saya, almarhum istri saya, bukan almarhum beberapa orang yang ternyata ikut mendoakan, istri saya juga dan anak saya. Dan ketika mendoakan ini, Allahumma Rabbana si isfi anta syafi. Nah, itu ternyata saya dengar. Jadi ini kok beberapa kali ketika saya koma, saya mengingat-ingat yang saya dengar. Jadi mungkin hikmah yang pertama adalah ketika orang itu sakit, maka doakan itu, tempelkan di telinga, mungkin orang itu masih mendengar. Atau mungkin paksalah beberapa kata yang mudah nanti ada. Nah, itu ada beberapa yang lain, yang mertua, adik, kakak saya, bukan beberapa bergantian menunggui, dan mereka membisikkan ketika berdoa, itu ternyata ketika orang koma itu bisa mendengar. Nah, ini doa, terutama doa anak saya yang pertama dan yang kedua. Kebetulan ternyata dia suka ngaji ya, dan alhamdulillah doanya yang terdengar dari doa orang-orang sepenuh hati di sekitar kita itu bisa kita dengar, bisa nyampe. Nah, oleh karena itu, kecuali pandemi ya, kalau pandemi memang penunggu nggak boleh ya, tapi kalau memang itu di rumah dan kita bisa mendekat, maka doakan, dekatkan ke telinganya dan dibimbing ya. Nah, apa yang kemudian saya ingat, nah kemudian saya 20, itu terjadi 20 awal-awal Agustus ya, dan saya masih kemudian pemulihan, 26 Agustus sudah bisa ketemu dengan anak saya. Ya, kondisinya ini seperti sering di samping kiri kemudian mendoakan ya. Kebetulan posisi pasien seperti itu ya. Hikmahnya memang doa anak dan istri serta perawatan dengan sepenuh hati itu bisa menolong kembali. Tadi sudah diajak Hasan tadi, kemudian diajak beberapa yang lainnya, yuk ayo kemana, tapi ternyata sepertinya ada yang gendoli ya. Nah, itu menjadi menarik kali ya. Hikmahnya ada beberapa yang boleh saya teruskan adalah, habis sadar saya ketemu dengan, mungkin Mbak Nana kenal ya, almarhum Mas Verasta, Mas Pepeng. Nah, Mas Pepeng itu dulu saya langsung ngechat, Mas Pepeng, saya dulu sempat di Jakarta dan sering interaksi. Saya waktu itu 2010 masih musim-musim WA, bukan, belum ada WA, apa itu Facebook ya, Facebook, dan ada chat Facebook ya. Saya masih ingat chat sama dengan Facebook. Yang menarik adalah karena beliau mengampu kuis jari-jari, kita doakan ya almarhum Allah yarham. Kalau jari bisa digerakkan, ini menarik sekali benar. Kalau jari bisa digerakkan, maka orang itu masih bisa beramal. Ini yang saya ingat. Saya kondisinya ketika itu sadar itu memang saya yang cari laptop saya ya. Saya mau menuliskan atau apa yang saya ingat ya. Saya nge-chatting dengan Mas Pepeng, almarhum. Oke lah kalau begitu, saya dan kebetulan ada teman yang notaris, saya mau bikin yayasan mumpung saya masih diberi kesempatan hidup pun beberapa hari. Kita bikin yayasan sehati. Waktu itu memang karena ingatnya anak kecil ke Quran, ya udah saya mau mengumpulkan anak untuk menghafal Quran. Karena saya belum hafal, ya sempat hafal dikit-dikit ya. Anak-anak saya juga ada. Nah, itulah kemudian di Muntilan dan juga di Sleman, dan itulah yang sisi amalnya kita. Yang lainnya ada training, karena memang ini di sini banyak juga training ya. Saya pakainya Sehati Training, ini mitra di Cuat ya, dan juga mitra yang lainnya. Karena memang dulu bergerak ke, saya namai dulu ada beberapa lembaga pelatihan itu saya namai Sehati aja. Sehati ya, saya ingat-ingat aja itu pun sehatkan diri saya itu ya. Ada lembaga amal, ada rumah sehat, dan
mulailah aktivitas saya, kemudian saya orientasikan kepada amal. Ya. Saya ikut kemudian ke lembaga-lembaga sosial, ada Lasnas waktu itu, Baitul Mal Muamalat, IZI, beberapa NGO internasional di UNDP, di World Bank, Islamic Relief, ke beberapa gempa waktu itu ya, dan bencana baik sebelumnya ke Aceh, ke mana, ke Padang, beberapa bencana saya datangi. Mumpung masih ada kesempatan amal ya. Sampai ketika ada pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta Basnas tingkat provinsi, nah kemudian saya diminta untuk jadi 5 orang pimpinan Basnas tingkat provinsi, dan kemudian beberapa yang lainnya selain amal juga bergerak ke bidang kesehatan. Yang hikmahnya adalah ini. Saya waktu itu kenapa ke bidang kesehatan? Ini menarik benar. Juga Bu Ratna ya. Saya lihat ketika saya 21 hari itu, saya lihat apa ya, status kesehatan itu ya. Kok saya setiap 1 hari, tepatnya 3 hari lah, 3 hari obat ini nggak sembuh diganti. Obat kimiawi ini nggak sembuh diganti. Sempat dikonsultasikan ke Singapura, apa namanya, Stephen Johnson atau apa ya. Ini bukan, sebelum ketemu sakitnya lah. Jadi orang itu sepertinya kayak lab hidup ya. Coba ini, coba ini, coba ini. Nah akhirnya memang orang bisa sembuh itu dari Quran ayat 36, ayat 36. Ini ayat nomornya menarik, tapi jangan diotak-atik. Nomornya nomor bagus ya. Surat Yasin ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Segala sesuatu itu diciptakan berpasangan. Ada gelap, ada siang, ada malam, ada lemah, ada kurang. Nah, orang bisa sembuh dengan apa? Kulaha mimma tumbitul ardu, dari apa yang hasil alam. Hasil alam itu bisa kimiawi, bisa juga hasil yang alami, yang tumbuhan, ya air, ada herbal, ada kimia, ada obat ya. Menarik juga sebelumnya, setelah itu adalah wamin anfusihim, dalam diri sendiri itulah. Maka sehat itu ya Allah, sehatkan saya. Maka orang ketika doa, ketika sehat, pengen sehat adalah itu menyehatkan diri, namanya dalam psikologi itu incantation. Incantation itu apa ya? Kalau saya sehat, bismillah, saya kuat terus, lama-lama akan meningkat ya. Nah, itu incantation. Mungkin istilah yang lain ada mungkin ya. Ini wamin self anfusih. affirmation ya. Ya, self affirmation ya. Ya, self afirmasi itu saya gunakan terus. Ketika saya gunakan, ada orang mendoakan, saya tirukan. Dan ternyata, loh kok saya tambah kuat gitu ya. Wa bimma la ya'lamun, dari apa yang tidak kita tahu. Nah, ini mungkin doa orang lain, doa istri. Saya mencatatkan di sini doa istri sama doa anak ya. Jangan kalau kita sakit jangan ditinggalkan orang-orang terdekat. Doa-doa anak, doa istri, maka itu biarpun jauh video call, tempelkan di telinga, itu dengarkan, dan insya Allah itu akan menyentuh sekali ya. Terapi doa, minta kepada Allah yang memberikan hidup, ya Hayyu, ya Qawi, ya Syafi, incantation atau self affirmation tadi ya. Nah, doa orang terdekat ini hikmah yang menarik untuk terapi kekuatan doa, kekuatan diri supaya kenapa ini menjadi menarik? Ketika posisi saya di Sarjito itu beberapa orang yang menengok sudah pesimis. Budukoh yang ketika saya sadar lalu minta maaf, orangnya masih hidup, kalau mau mendengarkan, saya silaturahmi ke rumahnya, terima kasih, karena Budukoh itu sudah menyiapkan makam saya. Jadi makam ini nanti kalau meninggal, pulang dari menengok ya, kalau orang meninggal nanti dimakamkan di sini ya, jadi gitu ya. Nah tadi ternyata alhamdulillah Allah masih memberikan panjangan umur, dan kemudian bisa untuk kemudian berkegiatan yang lainnya gitu ya. Nah, inilah hikmah yang lainnya adalah ini. Saya mau share sedikit. Ini mohon maaf pakai bahasa Arab. Ada beberapa yang lainnya saya terjemahkan ya. Ini adalah 2 kata. Dulu mau saya jadikan nama sehati, tapi karena ini adalah Asmaul Husna ya, Bu Ratna sama Mbak Nana. Ya Hayyu, ya Qawiyu,
ini menjadi kalimat yang ketika ada orang nengok itu saya ingat dan kemudian saya ulang, dan inilah yang namanya self affirmation tadi, Bu. Ya Hayyu itu ya Allah yang maha hidup. Ya Qayyum. Ya Qayyum, Qayyum. ya Qayyumu, ya Qawiyyu. Kalau ini ya Qayyum yang maha mendirikan ya, yang Qiyam. Bisa ya Hayyu, ya Qawiyyu, ya Qayyum. Tapi dua ini kemudian saya diceritani sama orang tua Pak RW. Itu ternyata kalau orang Jawa dulu, yo kayuku, yo kayumu, yo kayu, kok yo kayuku, oh ternyata orang Jawa sering ngepas gitu ya. Yo kayuku, ya kawi, ya hayu, ya kawiyu, ya kawi, ya, nah itu ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha kuat, ya Allah yang maha mendirikan, ya Qayyum. Nah ini beberapa Asmaul Husna itu ya. Kalau enggak ya Hayyu, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha kuat, ya Allah yang maha mendirikan, ya Allah yang maha memandirikan dan sebagainya. Nah inilah salah satunya zikir yang mudah. Dalam ilmu terapi, menterapi orang, ini termasuk Asmaul Husna yang bermanfaat untuk menguatkan orang ya. Ini beberapa doa yang nanti bisa sedikit share. Yang lainnya, ini yang doa cukup masyhur ya, hasbuna, zikir yang cukup masyhur, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kan memiliki arti bahwa Allah akan mencukupkan setiap urusan hambanya, sedangkan makna yang menarik sekali adalah wa ni'mal wakil. Ini Allah sebaik-baiknya tempat untuk menyandarkan segala urusan. Nah, mungkin ketika kita sakit ada obat kimiawi, ada herbal, ada terapi, ada, tapi benar-benar wa ni'mal wakil ini Allah yang tempat menyandarkan segala urusan hambanya, termasuk minta sembuh tadi ya. Nah, inilah juga zikir la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Tiada daya dan juga upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, maha agung. Inilah yang dizikirkan. Tapi kalau ingatnya satu aja tadi, ya Hayyu, ya Qawiyyu. Nah, kebetulan kalau yang sedikit doa-doa yang lain yang saya ingat, ini zikirnya, ini istri saya berzikir Bismillahi. Ini termasuk incantation juga ya. A'udzubillahi. Kalau di hadisnya, nah ini hadis Muslim nomor 2202 dengan menyebut nama Allah Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Tadi benar-benar memohon, menyebut asma Allahnya 3 kali, tapi sekali juga tidak apa-apa. A'udzubillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dari qadarnya, dari keputusannya, dari kekuasaannya. Min syarima, dari apa-apa yang jelek. Nah, yang jelek itu apa? Ajidu, yang kemungkinan jelek terjadi. Wa uhadhiru, dan yang jelek yang dikhawatirkan. Ini menarik ternyata. Keluarga ketika berdoa seperti itu sepertinya kan ikhlas. Yang paling keluarga itu paling takut misalnya kalau ya pasiennya meninggal dan sebagainya. Nanti berdoa, benar-benar kita ikhlaskan ridho kepada Allah, menyebut dan doa inilah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nanti saya share boleh beberapa doa ini. Ini doa yang dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya ma'asmihi syai'un, sesuatu itu tidak berbahaya, baik itu fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi maupun di langit, dan insya Allah wa samiul alim. Allah itu maha mendengarkan. Dan doa yang cukup masyhur sebagaimana tadi sudah, inilah yang doa yang sesuai hadis ya, baik riwayat Bukhari dan juga Muslim. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi, siapa? Ha, hi, hu, atau isfi, sebutkan namanya juga apa? Sembuhkanlah. Wa anta syafi, ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan. La sifaan illa sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali Allah yang menyembuhkan. Sifaan la yughadiru sakoma, sembuh tanpa adanya sakoma, komplikasi atau menimbulkan sakit yang lainnya. Nah, ini doa cukup masyhur sesuai dengan hadis
Rawahu Bukhari dan juga Muslim. Dan ini doa tadi selalu orang supaya kita menyadarkan kepada Allah dari yang kalau itu virus ya, Bismillah, termasuk ini sering dipakai juga sarannya kalau kita terhindar dari corona ya. Selain doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juni wal judami wa min syai'in asqami, makanya doa ini bismillahirrahmanirrahim ma'asmuhu syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim.